Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali memberikan informasi kepada keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial, khususnya yang terdata sebagai penerima bantuan sosial PKH yang mendapatkan saldo kurang dari yang didapatkan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kenapa saldo saya berkurang sedangkan komponen PKH saya sekian. Jadi teman-teman yang penasaran kenapa hal itu bisa terjadi, tetap simak informasi di channel ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru mengenai bantuan sosial maupun informasi lain yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa nonton jeda berikut terlebih dahulu. Baik teman-teman, selamat datang, bertemu lagi dengan saya Rahman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman kenapa jumlah uang yang didapatkan dari bantuan PKH tidak sesuai dengan komponennya. Nah teman-teman, karena dari pencairan bantuan PKH sejak 6 Juli 2021 hingga saat ini masih saja banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai hal ini. Kenapa bisa terjadi demikian padahal komponen saya ada 3, ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan komponen yang akan saya dapatkan. Jadi sekedar teman-teman ketahui, untuk saat ini ada pembatasan komponen yang bisa mendapatkan bantuan PKH dalam satu keluarga yang mendapatkan itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali teman-teman agar menonton informasi ini atau menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman atau disinformasi yang menyebabkan teman-teman bisa panik dalam menanggapi informasi yang saya berikan. Jadi kita lanjut saja teman-teman ya. Jadi teman-teman, hal ini bisa terjadi dikarenakan pemutakhiran data di EPKH. Jadi seperti kita ketahui bersama dan sudah banyak informasi yang beredar bahwa PKH sudah divalidasi dan dimutakhirkan teman-teman data-datanya, sehingga memungkinkan banyak komponen yang dikurangin. Kemudian ada juga yang mendapatkan sebelumnya tidak lagi mendapatkan hari ini atau di tahap ini. Jadi itu bisa terjadi teman-teman ya. Kemudian kenapa pemutakhiran data ini bisa berdampak kepada tidak sesuainya jumlah yang didapatkan dengan komponen yang teman-teman ketahui? Bisa jadi teman-teman ada komponen yang belum memiliki NIK di Dukcapil seperti balita atau bayi baru lahir. Jadi teman-teman, untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan bantuan PKH teman-teman ketika memiliki balita dan sampai saat ini belum memiliki NIK, wajib banget untuk mendaftarkan di Dukcapil karena itu tidak terdata di database Kementerian Sosial bahwa ada anggota baru di keluarga kalian karena tidak memiliki NIK teman-teman ya. Jadi segera selesaikan administrasi teman-teman di Dukcapil agar bisa masuk ke komponen teman-teman. Ini teman-teman bisa membuat komponennya disisihkan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah di belakang hari. Karena ini bisa terjadi teman-teman, akan menjadi masalah ketika teman-teman mendapatkan bantuan sekian kemudian komponennya tidak sesuai. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman yang bisa menyebabkan kenapa teman-teman tidak mendapatkan sesuai dengan komponen yang ada, bisa jadi teman-teman saat ini
anak teman-teman sudah pindah jenjang, misalnya anak SD pindah ke SMP atau SMP pindah ke SMA dan belum tercatat, atau misalnya teman-teman ada 2 anak SMP atau SMA, bisa jadi hanya 1 yang terdata teman-teman. Kenapa bisa demikian? Kita langsung saja lihat peraturan baru mengenai PKH ini. Jadi teman-teman, aturan barunya itu mengenai pembatasan dalam satu keluarga yang bisa mendapatkan bantuan PKH. Jadi ini teman-teman yang bisa simak, ibu hamil atau nipas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Jadi teman-teman, jika teman-teman hamil yang ketiga, maka teman-teman tidak terhitung lagi menjadi komponen penerima PKH. Kemudian yang kedua teman-teman, anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Jadi anak balita teman-teman hanya ada 2 dan pastikan niknya sudah tercatat di Dukcapil. Kemudian yang ketiga, anak usia sekolah SD sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH. Jadi jika sebelumnya teman-teman terdaftar ada 2 anak SD, sekarang hanya bisa 1 saja teman-teman yang bisa mendapatkan bantuan PKH. Kemudian yang keempat yaitu anak usia sekolah SMP sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH. Nah teman-teman, ketika sebelumnya teman-teman di peraturan sebelumnya mungkin bisa double anak SD, bisa 4, bisa 3, maka di peraturan ini hanya 1 teman-teman ya. Kemudian yang kelima teman-teman yaitu anak usia sekolah SMA sederajat, yaitu sebanyak-banyaknya 1 dalam keluarga PKH. Kemudian yang keenam teman-teman, lanjut usia 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 dalam keluarga PKH. Kemudian penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Nah teman-teman, ini dia peraturan barunya yang bisa menyebabkan teman-teman kenapa tidak mendapatkan lagi sesuai komponennya, karena ini sudah ada peraturan teman-teman ya. Jadi bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan 4 komponen dalam PKH, tetapi ini yang berbeda teman-teman. Misalnya ada 1 anak balita, kemudian ada 1 anak SD, kemudian 1 anak SMP, dan 1 lansia. Itu bisa teman-teman 4 orang seperti itu. Tetapi jika teman-teman hanya memiliki anak SD 2, kemudian balita 1, maka yang terhitung hanya 2 teman-teman ya. Ya, hanya 2 saja seperti itu. Jadi semoga ini bisa memberi pencerahan kepada teman-teman mengenai kenapa teman-teman bisa mendapatkan bantuan yang tidak sesuai dengan komponen yang ada seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya bergabung di video ini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.